Selamat sore semuanya. Kita akan membicarakan mengenai epistemologi, apa manfaat epistemologi dalam keseharian kita gitu kan. Kita berbicara mengenai epistemologi, kita berbicara mengenai rasionalitas kita, kesadaran kita, kemudian ada batin kita dan pengalaman indrawi. Jadi kita hidup itu selalu berhadapan dengan pengetahuan, suatu pengetahuan mengenai di mana kita harus belanja, pengetahuan kita harus bersifat komunikatif yang berbeda-beda dengan setiap orang. Di manakah jalan menuju departemen agama misalnya, kita memiliki pengetahuan tersebut. Apalagi kita berhadapan dengan kepercayaan kita. Kita memiliki kepercayaan misalnya bahwa belajar bahasa Inggris itu sulit. Itu dari mana kita anggapan seperti itu? Belajar bahasa Arab itu sulit. Yang harus diperhatikan ketika seseorang belajar mengenai epistemologi itu berusaha untuk memeriksa kembali kepercayaan seperti itu, bisa merobohkan kembali segala argumen yang mungkin di dalam kepala kita sebenarnya itu harus dikritisi, bahkan kita mengafirmasi pengetahuan yang salah, sehingga adanya epistemologi dalam keseharian itu kita harus selalu introspeksi diri dengan pengetahuan kita, dengan apa yang kita yakini, dengan apa yang kita percayai gitu kan, tentang hantu, tentang resesi ekonomi, ya, juga tentang perkembangan karir kita. Kita harus berusaha mendialektikakan keadaan kita dengan kesempatan-kesempatan yang mungkin membuat kita lebih maju gitu kan hidupnya. Dan itu karena pengetahuan itu. Misalnya kita ingin mendapatkan beasiswa atau mendapatkan pekerjaan yang bagus kan, tuh syarat-syaratnya sangat mungkin syarat-syaratnya harus sesuai dengan perusahaan itu ya, atau sesuai dengan lembaga pemberi beasiswa misalnya, itu harus dijalani juga gitu sebagai suatu metode untuk mendapatkan kelayakan itu. Atau kita merasa bahwa dunia ini adalah universitas kehidupan. Kita bisa belajar apapun tentang pertukangan. Kita bisa lihat di YouTube ada tutorial sebenarnya. Jadi sekolah atau lembaga kursus itu kadang-kadang mungkin bisa digantikan ya. Tapi tentu saja kita belajar musik itu harus ada pelatihnya juga mungkin ya. Atau kita belajar menyetir sebenarnya kalau lingkungannya aman bisa sendiri juga gitu. Nah di sini bahwa epistemologi digunakan sebagai suatu keseharian kita ini untuk memahami dasar pengetahuan. Ya, pengetahuan itu soal pengetahuan sains. Apakah kita mereduksi bahwa yang menentukan keberhasilan kita ini adalah faktor intelijensi, materialisme yang membuat kita bahagia, itu kita harus memeriksa kembali. Apakah kita menggunakan waktu kita seefektif mungkin, atau kita sebenarnya tidak perlulah, yang penting penghayatan terhadap waktu. Kata Bersong adalah dure. Nah kita harus mempertimbangkan apa nih, kita seorang yang beriman atau tidak beriman. Kita beriman kepada Tuhan misalnya, landasan keimanan itunya apa? Karena kita sebagai muslim saja, atau kita mempelajarinya sehingga kita beriman. Beriman dengan mempelajari, mencari, dengan keimanan, dengan menerima saja, itu sebagai sesuatu yang beda. Lalu bagaimana kita konsekuensi atau konsistensi kita di dalam menjalani suatu ibadah, itu kan sebagai suatu, kenapa kita tidak melakukan itu gitu, itu harus mempertanyakan juga. Begitu juga kita berusaha untuk memahami tentang permasalahan teologi, misalnya kedekatan kita dengan Tuhan. Tuhan ini sebagai apa sih buat kita? Kita memperlakukannya seperti apa sih? Apa sebagai suatu konsepsi, atau kita memiliki suatu pengalaman yang bersifat pribadi, yang mistis seperti itu? Dan kita juga harus memeriksa gitu, kenapa kita merasa punya ingin perasaan seperti itu? Apakah ini seperti kata Murtada Mutahari, ini fitrah manusia, atau itu sebagai suatu ekspansi pengetahuan kita? Nah kita itu berjalan dengan waktu. Pemahaman itu berdasarkan juga penghayatan juga. Lalu bagaimana isu tentang kita menjalani keseharian kita ini sebagai masyarakat, sebagai peradaban, salah satu bagian dari peradaban dunia.
tentang perkembangan ideologi, kita mempertimbangkannya seperti apa gitu. Apakah ideologi itu sebagai sesuatu yang bersifat kesadaran palsu? Apakah ideologi itu hanya bersifat absolut atau itu bersifat relatif? Pemahaman kita membedakan mana yang bersifat relatif dan bersifat absolut itu sudah lumayan untuk membimbing kehidupan kita, sehingga kita tidak salah di dalam memperlakukan sesuatu. Kita menganggap sesuatu ini bersifat suci padahal tidak suci. Kita menganggap suatu rumusan kebenaran, kebijakan itu dianggap sesuatu yang benar, absolut. Ternyata itu tidak, bersifat relatif saja, yang mungkin di suatu hari nanti akan dipersalahkan dan menimbulkan permasalahan. Nah, di sini kita bisa membedakan, itu saja udah lumayan di dalam epistemologi. Atau kita memang harus menjadi seorang yang memiliki pengalaman gitu kan, dalam berbanyak hal, di dalam membina masyarakat, mendapatkan suatu pengetahuan, itu kan sebagai sesuatu yang bersifat pelatihan juga. Pengalaman itu adalah pondasi dari epistemologi. Berpikir rasional, memikirkan konsep para pemikir, para filosof itu juga sebagai suatu latihan memahami tentang epistemologi. Nah, dari sini tujuannya untuk apa? Apakah untuk kebahagiaan atau untuk mengenali diri sendiri? Karena ketika mengenali diri sendiri akan mengenali Tuhan. Lalu apakah tujuannya kalau kita bisa mengenali diri dan mengenali Tuhan? Kalau kita bisa mengenali Tuhan, lalu apa yang harus, apa ya rasanya? Tentu saja kita nggak tahu, karena mungkin kita nggak pernah bisa mengenali diri sendiri. Karena diri sendiri itu mungkin setara dengan mengenali Tuhan juga ya. Setara